Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Nur Ramadan dari MBS 2019A. Akan menjelaskan hasil wawancara dari kelompok kami terkait perusahaan pabrik DW Bakery. Yang melatar belakangi pabrik DW Bakery ini berdiri yaitu dengan adanya tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi. Tak jarang Indonesia itu seringkali tertinggal dari berbagai macam aspek ya. Tentunya ini disebabkan dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam meminimalisir tingkat pengangguran, tentunya perlu adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam membuat suatu usaha atau membuka lapangan pekerjaan, tentunya memerlukan analisa yang sangat dalam ya, baik dari prospeknya, baik dari kelayakannya, dan lain-lainnya. Salah satunya pabrik DW Bakery. Pabrik DW Bakery ini memiliki track record yang cukup panjang, yang cukup luar biasa, naik turunnya, jatuh bangunnya pabrik roti DW Bakery ini, sehingga pabrik roti DW Bakery ini bisa bertahan hingga saat ini. Nah, pabrik roti DW Bakery ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Tentu ini menjadi poin tambahan pabrik roti DW Bakery dalam meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia. Pemilik pabrik roti DW Bakery ini bernama Muhammad Zainul, yaitu pria kelahiran Jakarta pada tahun 1972. Nah, pabrik roti DW Bakery ini berdiri sejak tahun 2002 di daerah Depok ya. Lebih tepatnya di Kelurahan Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat. Namun, sebelum dia berdiri di Depok, Jawa Barat, pabrik roti DW Bakery ini sudah berdiri juga ya, namun namanya bukan pabrik DW Bakery. Nah, ini dia berdiri hanya sebagai roti rumahan biasa saja di daerah Jakarta Selatan. Itu berdiri pada tahun 1998. Setelah itu di tahun 2002 pabrik roti DW Bakery ini pindah ya ke daerah Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Nah, kenapa pabrik roti DW Bakery ini pindah ke daerah Depok? Karena berhubungan dengan tempat tinggal si ownernya ya, yang sebelumnya Jakarta Selatan akhirnya pindah nih ke daerah Depok. Otomatis karena tadinya usaha rumahan saja, dia ikut pindah juga. Nah, melihat di daerah sini itu cukup banyak lahan ya, sehingga bisa digarap menjadi sebuah pabrik, ada sebuah peluang bagi ownernya untuk membuka pabrik ya, dan melihat juga kondisi masyarakat sekitar yang hanya sebagai perdesaan ya pada tahun 2002. Sehingga dibuatlah sebuah pabrik untuk menampung pula masyarakat yang pengangguran ya, yang hanya sebagai petani ataupun berkebun dan lain-lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, pabrik DW Bakery ini semakin berkembang tuh. Nah, sempat pabrik roti DW Bakery ini dia bergonta-ganti nama ya. Awalnya bukan pabrik roti DW Bakery. Awalnya itu atas nama ownernya sendiri, dan akhirnya diganti dengan nama-nama dari anggota keluarga dari owner tersebut gitu. Nah, di samping dia membuka pabrik roti DW Bakery, pabrik roti ini juga membuat sebuah keripik nih. Nah, keripik ini pun dinamakan dengan produknya itu nama-namanya dari anggota keluarganya, ownernya juga.
Nah, karena sering berjalannya waktu, peminat keripik itu tidak banyak ya, sehingga keripik itu pun harus diberhentikan dan fokus pada usaha rotinya. Nah, di tahun 2005, tangan kanan dari ownernya ini melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran ya terhadap pabrik roti Dewi Bakery, sehingga pabrik ini mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, dari situ yang sebelumnya si ownernya ini dia sebagai pengusaha pabrik roti Dewi Bakery pun sekaligus sebagai seorang karyawan di koperasi sekitar, akhirnya si owner ini keluar ya dari koperasi. Dan setelah itu si owner ini fokus kepada pabrik roti Dewi Bakery-nya. Singkat cerita, dalam sering berjalannya waktu, pabrik roti Dewi Bakery ini terus berkembang, dan di tahun 2000, sekitar tahun 2017-2018, pabrik roti Dewi Bakery ini mengalami penurunan omset nih, ya kan? Ditambah lagi masuknya COVID-19. Ini menjadi sebuah momok yang sangat mencekam seorang pengusaha dalam mempertahankan usahanya. Namun pabrik roti Dewi Bakery ini dapat survive, dapat bertahan hingga saat ini untuk tetap berjalan, untuk tetap memproduksi, untuk tetap membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan. Nah, tadi adalah sedikit cerita latar belakang dan sejarah dari pabrik roti Dewi Bakery. Kemudian selanjutnya ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat dari pabrik roti Dewi Bakery. Yang pertama, strength-nya yang perlu kita ketahui yaitu bisa berupa roti ini tuh yang ukurannya cukup besar ya. Nah, terus roti Dewi Bakery juga menyediakan rotinya itu selalu baru, selalu fresh, sehingga nggak ada yang ceritanya roti-roti kemarin-kemarin, karena penjualan mereka itu selalu habis. Nanti strategi masaknya kita bahas ya. Kemudian harganya terjangkau, udah harganya terjangkau, kualitasnya bermutu, ukuran rotinya juga lumayan besar gitu. Kemudian yang menjadi daya tarik roti Dewi Bakery ini yaitu khas kejadulannya. Karena untuk roti di zaman sekarang itu banyak ya roti-roti kekinian lah yang campur-campur lah. Nah, ini pabrik roti Dewi Bakery itu tetap mempertahankan khas kejadulannya. Tadi poin strength-nya ya. Kemudian poin weakness-nya. Nah, yang pertama ini ada tidak bertahan lama ya. Ini menjadi kelemahan dari roti ini. Tidak seperti pada roti-roti yang berada di toko-toko yang bisa tahan hingga 7 hari lah, bisa bertahan malah sebulan, bisa bertahan hingga setahun. Nah, kalau roti Dewi Bakery ini karena dia tidak banyak bahan pengawet, dia hanya bertahan tidak sampai 5 hari. Kemudian poin kedua ada varian rasanya. Ini yang menjadi kelemahannya. Varian rasanya itu sangat monoton. Varian rasanya cuma satu ya. Pun kalau misalkan 2 juga kayak misalkan coklat pisang aja gitu. Nah, ini yang varian-varian ini yang perlu dikaji lagi ya, mungkin sama perusahaannya, biar orang-orang makin tertarik gitu. Kemudian yang ketiga itu menjadi poin kelemahannya, yaitu promosinya. Nah, promosi dari pabrik roti Dewi Bakery ini belum promosi melalui media online. Tadi kita udah bahas strength-nya, weakness-nya. Lanjut ke opportunity-nya. Nah, opportunity-nya ini yang pertama menyediakan pesanan roti buaya. Nah, ini biasanya digunakan bagi para orang yang mau menikah ya, terkhusus pada adat-adat Betawi. Kemudian yang kedua,
ini dukungan masyarakat ya yang sangat luar biasa, sehingga pabrik roti Dewi Bakery ini tetap bertahan karena feedback dari pabrik roti Dewi Bakery ini yaitu untuk mereka masyarakat juga tuh untuk membuka lapangan pekerjaannya. Kemudian yang keempat itu ada threat-nya, yaitu yang pertama ancamannya, yaitu tingkat persaingannya yang cukup tinggi. Yang kedua, produk roti jadul yang sudah banyak sekali di pasaran, bahkan yang keliling juga banyak. Nah yang ketiga ini varian rasanya yang kekinian tuh sering sekali ditawarkan sama perusahaan-perusahaan lain ya, sehingga ini menjadi ancaman dari si perusahaan pabrik Dewi Bakery terkait dengan varian rasanya. Baik, selanjutnya tadi kita udah bahas terkait dengan SWOT-nya, udah bahas perjalanan bisnisnya, latar belakangnya. Nah, kita akan membahas bagaimana sih strategi pemasaran dari pabrik Dewi Bakery ya. Untuk strategi pemasaran dari pabrik Dewi Bakery itu tidak ada strategi secara khususnya. Pabrik roti Dewi Bakery ini hanya memasarkan produknya melalui mitra pabrik roti Dewi Bakery-nya, atau kita bisa sebut sebagai pedagang keliling ya. Nah, sistemnya dia pemasarannya itu dimana pedagang keliling ini akan memesan roti kepada pabrik dengan jumlah tertentu. Nah, pabrik ini akan memberikan roti tersebut. Nah, si pedagang ini harus setoran dengan jumlah roti yang dia pegang. Nah, si pedagang ini dia akan keliling tuh memasarkan produk itu atau roti tersebut kepada konsumen. Ya, kalau bisa dibilang strategi pemasarannya ialah menjemput bola gitu. Kemudian keuangan nih, kita akan bahas terkait dengan keuangan yang ada di pabrik roti Dewi Bakery. Untuk keuangannya itu kalau di tahun 2005 ke bawah itu dia bisa memproduksi sekitar 20 bal. 20 bal itu bisa memproduksi begitu banyak ya, dimana kalau misalkan satu balnya aja bisa memproduksi 80 roti tawar, atau bisa kita asumsikan dengan 650 roti manis. Jadi ada dua varian, roti tawar dan roti manis. Nah, sehingga omsetnya itu ya kalau bisa dihitung-hitung, kalau misalkan dalam sehari dia bisa bikin 20 bal, itu omsetnya itu bisa mencapai 15 juta. Nah, itu 15 juta itu ya kapasitas dia memproduksi dalam satu hari ya, 15 juta. Nah, kalau sekarang karena adanya dampak pandemi, ditambah juga mungkin karena minat dari konsumen juga mulai menurun, sehingga dia hanya bisa memproduksi sekitar 3 bal, paling banyak pun 5 bal. Nah, kalau misalkan diasumsikan kepada rupiah, itu hanya bisa mencapai 2.500.000 dalam seharinya, satu harinya. Nah, tidak hanya itu, kapasitas produksi dari pabrik roti Dewi Bakery mampu melayani pemasaran lainnya tuh. Bukan hanya tadi roti tawar, bukan hanya roti manis, tapi juga memproduksi roti buaya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, permasalahan apa sih yang terjadi di pabrik roti Dewi Bakery. Untuk permasalahan yang terjadi di pabrik roti Dewi Bakery, tentunya yang pertama ya permasalahan dari karyawan pasti terjadi ya. Perselisihan antara karyawan itu sudah pasti terjadi, yang mana adanya kecemburuan sosial dan lain-lainnya. Terus yang kedua yaitu permasalahan paling utamanya di pemanfaatan teknologi ya, dalam media pemasarannya itu belum pernah disentuh sama sekali, sehingga ini menjadi permasalahan kenapa pabrik roti Dewi Bakery ini mengalami penurunan karena tidak adanya fleksibilitas terhadap teknologi. Nah, mungkin dari permasalahan tersebut
kita harus bisa kita akan memberikan solusinya, yaitu pemanfaatan teknologi dalam memasarkan produknya, ataupun bisa dengan mencari mitra atau pedagang-pedagangnya untuk memasarkan produknya. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.